Tahukah kalian video viral yang saat ini sedang ramai di TikTok? Ya, ada sebuah bude Nigeria yang mengamuk di supermarket di Kalibata City. Di kesempatan kali ini saya akan mengambil nilai yang didapat dari kejadian tersebut, yaitu adalah mengenai emosi. Mengapa manajemen emosi itu penting dan apa yang bisa kita pelajari dari insiden di Kalibata ini. Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, tonton cuplikan video berikut. Oke, dari video tadi didapat bahwa seorang WNA itu mengamuk dan menghancurkan barang di apartemen dan minimarket. Sebuah bule mengalami depresi yang akhirnya dia parah, dia emosi, dia menghancurkan segalanya sampai pada video tersebut dilihat juga bahwa dia sampai memandikan diri dia dengan minyak goreng. Dan kemudian juga melempar-lempar barang-barang buah-buahan yang ada di sana yang menyebabkan kerugian pada supermarket tersebut. Apa penyebab dari insiden itu? Ya, yang salah satunya yang saya dapat dari berita adalah dipicu karena masalah keluarga. Dia sedang bermasalah dengan istrinya, jadi sedang ribut dengan istrinya yang akhirnya mengakibatkan dia depresi dan dia bingung mengungkapkan yang mana, dia emosi dan akhirnya mengamuk di supermarket tersebut. Videonya pun viral dan menuai berbagai reaksi di publik. Video tersebut viral dan kemudian nama dia juga akhirnya jelek karena ulah dia sendiri. Oke, dari video tadi itu sebutkan bahwa juga fakta dasar dari manusia itu adalah emosi. Emosi itu manusiawi. Marah itu adalah wajar. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita. Bayangkan jika kita marah, tapi saat itu juga kita disuruh oleh orang tua kita atau orang-orang terdekat kita untuk membeli sesuatu. Misalnya kita disuruh orang tua beli sabun, dan saat posisi kita sedang emosi dengan teman, kita beli sabun, saat jalan juga bertemu pengendara motor yang arogan, kemudian kita emosi, marah, dan kita bingung melakukan di mana, maka disitu akan terjadi luapan emosi. Dan maka dari itu kita harus benar-benar bisa mengelola emosi kita agar tidak diluapkan, agar kita tidak mengekspresikan emosi itu tuh terlalu berlebihan. Maka dari itu kita harus penting untuk mengelola emosi kita. Apa yang terjadi jika emosi itu meledak? Ledakan emosi itu bisa menghancurkan segala sesuatu. Kalau di TikTok tadi kan menghancurkan etalase. Akibat dari emosi dari video TikTok tadi itu adalah barang-barang itu hancur. Bisa dilihat bahwa barang-barang yang dihancurkan oleh bule tersebut itu ada minyak goreng yang dimandikan di diri dia, kemudian ada juga barang-barang di sekitarnya yang diberantakin, kemudian dilempar-lempar, dipecahkan, dan juga ada dari video tersebut bahwa satpam ingin melerai, ingin meredam emosinya, tapi juga gagal karena dia juga akhirnya kena pukul dan juga berdarah. Dan kemudian warga-warga yang ada di sekitar pun juga emosi, yang akhirnya buat bule tersebut masa dilemparin berbagai barang, ada yang dilempar durian, dilempar pepaya, dilempar barang-barang lainnya. Dan juga apa akibatnya? Ya, reputasinya pun rusak. Dari masalah emosi itu, nama orang tersebut akan rusak di negara kita. Dia boleh Nigeria, tapi nama dia akan rusak di Indonesia, dan dia kemana-mana juga akan kesusahan gitu. Dia ingin ke kafe, dia akan dilihat seseorang karena dia viral di TikTok, di mana-mana, dan dia juga akan susah untuk mendapatkan atensi dari orang-orang terdekatnya, dan juga teman-temannya itu pasti juga akan ilfil dan mungkin akan bisa menjauh. Dan juga akibat terakhirnya adalah dia ditahan oleh aparat karena viral di TikTok. Ya, pengamukan tersebut dari emosi orang tersebut dia sangat parah
Dia menghancurkan segala-galanya yang termasuk itu adalah segala sesuatu yang melanggar hukum. Maka dari itu dia dilanggar aparat, ditahan aparat. Apa tindakan hukumnya? Ya tentu dia juga mengganggu kenyamanan publik. Dia mengganggu publik yang ingin jual beli, yang ingin membeli sesuatu di supermarket, dan juga dia melukai satpam yang sedang ingin mengamankannya. Oke, jadi akibat dan juga dampak-dampak dari emosi tadi, kita harus perlu memanajemen emosi kita agar tidak meluap-luap dalam mengekspresikan ya. Manajemen emosi adalah suatu ilmu, suatu skill yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Manajemen emosi tidak pernah masuk ke dalam mata kuliah, mata pelajaran yang ada di SD, SMP, atau SMA. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen emosi. Di sini saya akan membahas ada 4 tips dalam manajemen emosi, yaitu adalah yang pertama, pause sebelum ngomong. Jadi sebelum ngomong, kita harus memikirkan terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Apa yang kita ingin ucapkan, apakah itu melukai hati seseorang, apakah omongan kita itu nanti akan ditambah besar pada seseorang, atau omongan kita akan menyinggung seseorang. Yang kedua pun juga sama, tulis dulu baru ngomong. Yang artinya jika kita ingin ngomong, ingin mengucapkan sesuatu, kita harus menulis apakah omongan yang akan kita keluarkan itu harus kita cermati terlebih dahulu agar tidak melukai hati seseorang. Yang ketiga itu ada curhat ke teman. Oke, penting. Curhat ke teman artinya kita harus memilih, kita harus curhat ke teman siapa mata, teman yang benar-benar kita percaya, untuk meluapkan apa isi hati kita hari-hari ini agar lebih plong, lebih keluar, dan juga emosi pada diri kita itu perlahan menurun. Dan juga kita harus curhat ke teman yang tidak menyesatkan. Salah satunya itu, seperti salah satunya jika kalian mempunyai pacar, kalian juga bisa curhat ke pacar kalian. Dan yang terakhir adalah nonton video lucu selama 2 menit. Kalau menurut pengalaman dari diri aku, itu benar-benar taruh untuk meredamkan emosi. Jika kalian pernah TikTok, YouTube, atau Instagram, nonton video lucu, dan maka kalian akan merasakan bahwa sebelumnya yang diri kalian akan emosi. Jika melihat hal-hal yang lucu, maka emosi kalian itu akan otomatis mereda dengan sendirinya karena mood kita menjadi baik. Oke, yang selanjutnya itu adalah kenapa emosi itu perlu dikelola. Emosi yang tidak bisa dikelola itu bisa menyebabkan yang pertama, menghancurkan hubungan. Yang pertama, jika kalian punya teman, jika kalian emosinya itu ada pada diri kalian, penyebabnya ada pada diri kalian, yang bisa juga meredakan juga kalian, tapi teman kalian itu tidak tahu apa penyebab emosi itu, tapi kalian mengungkapkannya pada mereka, pasti dia akan benci dengan itu. Yang kedua adalah berusaha mementing. Bayangkan jika kalian sedang jalan-jalan dengan keluarga kalian berekspektasi bahwa liburan tersebut akan menyenangkan, kita akan jalan-jalan, kita akan beli-beli, kemudian menyusuri sungai, pantai, dan juga pemandangan lainnya, tapi pada saat momen penting itu tuh salah satu keluarga kalian tuh ada yang emosi. Nah, itu sangat mengganggu kalian yang ekspektasinya itu ingin senang-senang, sehingga dari emosi itu mengganggu satu keluarga itu. Kemudian yang terakhir ada bikin kita jadi tokoh utama di berita dengan cara yang salah. Maksudnya apa? Di cerita orang lain, jika kita emosi, kita sering emosi, maka orang lain itu menganggap bahwa kita tuh sering emosi, dan juga pada momen penting semua kebaikan kita tuh bakal hilang dengan sendirinya karena satu emosi yang akhirnya terluapkan dan membuat citra kita tuh jelek di mata orang tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada refleksi dari insiden keterlibatan tersebut. Apa yang bisa diambil, yaitu yang pertama adalah masalah pribadi itu bisa bocor ke publik. Ya, yang awalnya kita emosi pada satu keluarga kita, tapi kita mengungkapkan di publik, kita mengubur-abrik segalanya, kita melempari barang-barang yang di supermarket, mengubur-abrik, maju minyak, itu bisa masalah yang tidak diketahui oleh publik itu malah jadi tahu karena publik itu kepo, ini masalah itu dia emosi gara-gara apa. Kemudian yang selanjutnya adalah orang asing itu bisa jadi pengingat untuk refleksi. Nah,
Jika dilihat dari video yang viral ini, bully Nigeria itu bisa menjadi pengingat kita untuk bisa menahan kita untuk tidak terlalu berlebihan saat emosi. Karena dampak-dampak yang diberikan dari video cuplikan ini itu bisa diambil dari bahwa emosi itu akan menghancurkan segalanya. Mungkin yang lain adalah semua orang tuh punya batasnya. Jika kita emosi, pasti kita akan memiliki batasan tertentu yang itu semua orang tuh akan berbeda-beda dalam batasannya. Maka dari itu kita bagi diri kita sendiri, kita harus bisa mengelola batas emosi kita agar tidak terlalu berlebihan dalam mengekspresikannya. Oke, dari insiden tersebut itu adalah artinya ajakan untuk kita semua, yang artinya kita harus mulai dari menyadari perasaan. Kita harus menyadari perasaan kita jika ingin melakukan sesuatu agar tidak terlalu melakukan saat kita ingin emosi gitu. Kita harus menyadari perasaan kita, kita harus jadi pengingat pada diri kita yang mengontrol batasan kita yang mengontrol emosi kita. Maka dari itu penting untuk menyadari diri kita dan juga menyadari perasaan diri sendiri. Dan juga ada tidak menghakimi orang yang sedang meledak. Dari video tadi itu dapat dilihat bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya pun juga salah gitu. Cara meredakan emosi itu ada dengan dimasak. Ya itu memang salah satu kultur budaya kita juga, karena saat ada suatu masalah yang seperti ada sedang maling, itu pasti akan dihakimi oleh massa, karena itu benar-benar menurut saya budaya yang salah dalam Indonesia. Maka dari itu dari video itu kita tidak boleh sama sekali menghakimi orang yang meledak. Kita harus perlu cara pelan-pelan, cara yang lebih dekat dengan dia. Dan terakhir ada mencari pertolongan sebelum titik meledak. Artinya apa? Sebelum kita ingin marah-marah, kita tuh harus mencari pertolongan pada teman atau orang terdekat bahwa kita tuh sangat marah pada diri kita emosi, tapi kita bingung ada pemakanan kemana. Maka dari itu kita harus perlu menemani teman kita untuk diajak ngobrol, dan seperti tadi itu ada refleksi seperti menonton video TikTok yang lucu, untuk mencari pertolongan agar emosi pada diri kita tuh tidak terluapkan. Oke, intinya adalah kita tuh gak bisa kontrol semua hal yang terjadi, tapi kita bisa belajar merespon dengan cara yang lebih bijak. Oke. Dari video yang viral tersebut adalah satu contoh seseorang yang emosinya tuh meledak-meledak, meluap-luap, yang menghancurkan reputasi dia, kemudian dan juga lingkungan dia, orang-orang di sekitar dia, dan juga yang akhirnya menyebabkan jadi dia itu dirugikan gitu. Tapi kita juga harus bisa belajar merespon dari video tadi bahwa emosi itu tidak baik. Emosi, dampak-dampak dari emosi itu benar-benar sangat-sangat menghancurkan diri kita, dan juga contoh yang dilihat seperti emosi meledak-ledak itu juga amat sangat merugikan diri kita, yang artinya orang lain tidak menjadi sinar pada kita, kemudian pandangan mereka tentang kita itu menjadi buruk karena kita orang yang emosian, kemarahan, yang akhirnya kita bisa dijauhi oleh teman ataupun orang-orang terdekat kita. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai insiden yang sedang viral ini, yaitu adalah bully Nigeria yang sedang ngamuk di Kalibata City. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja dari saya dan terima kasih.